Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azami sultanik. Ahla thana'i wal majid. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Istiqomah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu nambah nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya sehingga kita semakin bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan seluruh kaum muslimin yang meniti jalan hidup beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkhusus semua pengurus, pengasuh Majelis Taklim Al-Istiqomah yang kami muliakan. Judul kajian sore hari ini adalah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, satu prinsip yang disebutkan para ulama adalah sesungguhnya surga itu bersih dan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Imam termasuk Ibnu Qayyim menyampaikan innal jannah thayyibatun la yadkhuluha illa thayyibun. Sesungguhnya surga itu bersih, suci. La yadkhuluha illa thayyibun. Dan tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak dalil yang menyebutkan tentang itu. Orang-orang yang di dalam hidupnya membawa dosa tidak akan bisa masuk surga kecuali dosa-dosanya sudah hilang dari tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dalam keadaan bersih. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Dikatakan yaquluna salamun alaikum. Para malaikat berkata, selamat kalian. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan amal perbuatan yang kalian laksanakan. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih dari najis dosa, mereka akan masuk surga. Allah juga berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring Allah ke surga, tatkala sampai ke pintu surga, dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga. Para malaikat apa yang dikatakan? Salamun alaikum, selamat kalian, tibtum. Kalian telah bersih dari dosa, tibtum. Diri kalian bersih dari najis-najis dosa.
Utfadkhuluha khalidin. Maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal di dalamnya. Orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bersih daripada dosa-dosa. Ini adalah kaidah ibu-ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sedarroh, sebesar darroh dari kesombongan. Darroh itu apa ibu? Darroh itu semut kecil, ukuran semut kecil. Atau ukuran satu debu. Ada partikel yang nempel di kaca itu, debu satu, enggak kelihatan. Kecil sekali. Orang yang di dalam dirinya masih ada kesombongan sekecil darroh, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Maksudnya apa ibu? Karena surga tidak bisa dimasuki oleh orang yang masih membawa dosa. Nggak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun au dammun nabata min sukhtin. Tidak akan masuk surga daging, darah yang dia tumbuh daripada keharaman. Di dalam tubuhnya ada najis-najis dosa, ada najis kemaksiatan, ada dosa-dosa yang dibawa, maka tidak akan masuk surga. Makanya di pintu surga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya. Ketika orang-orang sudah melewati sirat, selamat dari neraka. Di depan pintu surga ada jembatan kecil. Para ulama menyebutkan itulah jisr namanya. Tepat di depan pintu surga, fanaza'na ma fi qulubi min ghil, kata Allah, aku cabut dari badan-badan mereka min ghil, dosa-dosa mereka dibersihkan. Kemudian baru mereka masuk surga. Tidak, sesungguhnya surga itu adalah bersih, suci, tidak bisa dimasuki orang-orang yang membawa dosa, ternajisi dengan dosa-dosa. Lalu bagaimana ibu-ibu yang dirahmati Allah? Adakah orang-orang yang tidak membawa dosa? Orang-orang di dunia ini pasti mereka berbuat dosa. Ada ibu yang tidak pernah berbuat dosa, acungkan tangan. Mau ngacung malu ya, karena kotornya kehidupan kita. Lalu bagaimana kita hidup di dunia ini dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan, dipenuhi dengan dosa-dosa. Kalau bisa dikatakan kita ini mandi dosa, mata kita berdosa, mulut kita berdosa, tangan kita berdosa. Hati kita mungkin suudzon sama orang lain, mungkin benci sama orang lain, mungkin hati ini ada kedengkian dengan orang lain, iri dengan orang, membawa dosa. Mungkin dalam hati ujub, sombong, membawa dosa. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini sekujur tubuh kotor dengan dosa-dosa. Kemudian bagaimana ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ada 10 hal yang nanti menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sejatinya manusia hidup tidak ada yang lepas daripada dosa. Kita ini tiap hari mata kita kotor melihat hal-hal yang tidak baik. Iya atau tidak? Pasti jawabannya iya. Nonton Korea, nonton India, iya toh? Laki-lakinya itu nggak menutup aurat, ya. Setelah itu turun ke hati itu, maksiatnya dari mata turun ke hati, hatinya jadi kotor. Ternyata suami saya nggak ganteng. Hatinya sudah ini. Dadaan ono wong nok sedayu sing wajahe mirip idolaku Korea. Nah, akhirnya hatinya kotor. Hatinya kotor. Maksiat lagi. Ini kalau tidak dibersihkan bisa masuk surga? Enggak. Ini kaidah ibu-ibu dihafalkan. Kaidahnya al-jannah thayyibatun. Surga itu
suci. La yadkhuluha illa thayyibun. Tidak bisa masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, ada 10 hal yang membersihkan dosa kita. Di dalam perjalanan kita baik di dunia, di alam barzah maupun di padang mahsyar. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah taubat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertaubat kepada Allah, kata Nabi, seperti dia hidup tanpa dosa, tidak pernah berbuat dosa. Seluruh dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosanya dibersihkan oleh Allah. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Orang yang paling banyak datang kepada Allah kemudian dia bertaubat. Taubat itu apa, Ibu? Taubat itu satu, menyesali perbuatannya. Dia menyesal, ya Allah, saya menyesal. Ini perbuatan ini salah, saya khilaf ya Allah. Kemudian yang kedua, minta ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni. Mengaku dirinya salah, mengaku menyesal, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Ketika orang datang kepada Allah membawa 3 hal ini, Ibu, maka seperti yang disampaikan Nabi SAW tadi, at-taibu minadz-dzam kama la dzambalah. Orang yang datang kepada Allah bertaubat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bersih dosanya. Andaikan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dikisahkan ayat tadi, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat meninggal thayyibin, dalam keadaan bersih dari dosa, maka dia akan masuk surga. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan taubat, maka dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, Ibu. Yang kedua adalah beristighfar. Beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beda taubat sama istighfar. Bertaubat kepada Allah, pasti dia menyesali perbuatannya. Kemudian dia berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Tetapi kalau istighfar, dia minta ampun kepada Allah dari semuanya, tidak harus berbuat dosa. Mungkin dia minta ampun kepada Allah dari kekurangan ibadahnya, dari kurang bagusnya ibadahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dalam setiap penutupan ibadah selalu ada istighfar di situ. Kita kalau sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa, Ibu? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istighfar. Kata para ulama, kenapa membaca istighfar? Sholat adalah ibadah yang mulia. Kenapa ditutup oleh Allah di dalam penutupan langsung beristighfar? Karena selain daripada kita mungkin kurang bagus di dalam sholat. Beristighfar dari tidak khusyuknya sholat kita. Kurang bagusnya sholat kita. Mungkin kualitas sholat itu tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfarun katsira. Sungguh bahagia orang-orang yang nanti di catatan amalnya, rapotnya pada hari kiamat itu mendapati di sana ada istighfar yang banyak. Makanya banyak-banyak kita beristighfar, Ibu. Waktu-waktu kosong kita isi dengan istighfar. Apa beratnya sih istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Berangkat ke majelis taklim, astagfirullah, astagfirullah. Dan keuntungannya lagi orang yang membiasakan dirinya untuk istighfar, membiasakan zikir bagi lisannya,
mulutnya ini basah terus karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kesibukan ini nanti mengisi waktu-waktunya sehingga mulut ini tidak banyak berbuat dosa. Ya, enggak ngomong macam-macam, tidak membahas hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian yang ketiga adalah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu menutup daripada dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah kalian dimanapun kalian berada. Dan ikutilah setiap keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan-kebaikan itu akan menutup keburukan-keburukan. Banyak berbuat amal baik, karena setiap amal baik itu pasti menutup keburukan-keburukan. Semua amal baik menutup keburukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-shalawatul khams. Salat 5 waktu antara salat satu dengan salat yang lain mukaffiratiz dzunub. Di sana ada penghapus dosa. Antara salat satu dengan salat yang lain. Al-jum'atu wal jum'ah. Berangkat Jumatan satu dengan berangkat Jumatan yang lain mukaffiratiz dzunub. Maka ketika berangkat Jumatan dihapus dosa-dosa. Ar-Ramadhanu ila Ramadhan. Orang yang berpuasa Ramadan ketemu dengan Ramadan berikutnya, maka Ramadan itu menghapus dosa-dosanya. Setiap amal kebaikan menghapus dosa. Al-umratu ilal umrah. Umrah satu ke umrah yang kedua, mukaffiratu dzunub, menghapus dosa-dosa. Haji menghapus dosa. Apalagi haji, umrah aja menghapus dosa. Padahal umrah itu hajjun shahir. Umrah itu adalah haji kecil. Sedangkan haji besar apalagi. Makanya Rasulullah mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berangkat haji, dia tidak pernah di dalam hajinya itu berpikiran kotor, berkata-kata kotor, berbuat kotor. Ya kotor, tahu ibu kotor itu apa ya? Berbuat kotor. Dia tidak pernah membahas tentang perempuan-perempuan. Iya. Karena mungkin di sana kumpul jadi satu, kemudian pikirannya jadi kotor. Apalagi di sana berdesak-desakan, laki-laki perempuan berdesak-desakan, pikirannya kotor. Akhirnya pembahasan sama yang lainnya juga kotor juga. Iya. Terus akhirnya menyebabkan dia berbuat kotor. Siapa yang meninggalkan ini, dia selalu ingat kepada Allah, hajinya bersih. Tidak ada pikiran kotor, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada perbuatan kotor. Kata Rasulullah, roja'a, dia pulang daripada haji, kayaumin waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Makanya ibadah haji itu menghapus dosa-dosa. Dan yang kata para ulama, tidak ada ibadah yang lebih besar penghapusan dosanya karena mengalahkan haji. Karena apa? Karena yang disampaikan Nabi SAW, orang yang pulang haji, hajinya macam tadi, itu pulangnya seperti dia baru lahir dari ibunya. Tapi kalau sholat misalnya as-sholawatul khams, sholat satu dengan sholat yang lain itu menggugurkan dosa. Kata Nabi, ini tunibal kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti ada dosa besar yang tidak gugur daripada amalan sholat. Ar-Ramadhanu ila Ramadhan. Ramadhan satu dengan Ramadhan yang lain, mukaffiratu dzunub. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain menggugurkan dosa. Ini tunibal kabair. Dia menggugurkan dosa
kalau seandainya orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Ada amalan Ramadan itu menghapus dosa, tapi mungkin ada dosa-dosa besar yang tidak dihapus. Tapi kalau haji, Ibu, hajinya macam tadi, itu kata Nabi, pulang itu seperti baru lahir, bersih. Dia pernah mungkin dosa apapun, najis, kedzaliman, kemaksiatan, dan bersih semuanya. Maka para ulama mengatakan bahkan kedzaliman-kedzaliman yang ia perbuat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan haji. Ya, karena kalimat Nabi SAW, dia seperti baru lahir dari ibunya. Ada jamaah sini yang berangkat haji hari ini? Mudah-mudahan semuanya kita bisa ke sana. Allahumma amin. Iya. Tidak harus haji sulit ya. Tapi mudah-mudahan bisa ke sana lah untuk umroh ya. Kita ini sedang berada di bulan haji, Bu. Al-hajju ashuru ma'lumat. Haji itu bulan-bulan tertentu. Berapa bulan haji, Bu? Haji itu 3 bulan. Yang pertama Syawal. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga Dzulhijjah. Maka orang yang berangkat haji bulan Syawal sah. Misalnya dia hari raya itu, Ibu, habis hari raya dia berangkat, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu sebagai haji, hajjan. Maka sah dia haji. Maka biasanya orang Indonesia hajinya seperti itu, datang lebih awal. Dan haji tamattu, ya, haji ada 3 jenis. Maka haji tamattu seperti ini, dia kemudian umroh dulu, lepas umroh habis tahallul, dia boleh tamattu. Tamattu itu bernikmat-nikmat. Setelah umroh, setelah tahallul, dia boleh datang ke istrinya. Boleh berhubungan suami istri dulu sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8, 9, 10 baru hajinya. Tapi umroh di Syawal tadi sudah termasuk haji, rangkaian daripada ibadah haji. Maka di bulan Syawal sudah boleh. Sampai nanti melaksanakan ibadah haji sampai terakhir 8, 9, 10, 11 Dzulhijjah. Maka kita sedang berada di bulan yang mulia ini, Ibu. Bulan ini bulan Dzulqa'dah. 1 bulan ini adalah bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Selain daripada ini, bulan ini juga bulan haji. Maka ibu-ibu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk nanti berangkat ke sana. Allahumma amin. Jadi kebaikan-kebaikan itu, Ibu, itu menghapus dosa-dosa. Maka banyaklah berbuat baik. Lisan kita ini kadang keperucut, menyakiti orang lain sering. Maka diimbangi dengan kita sering berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu jalan enggak ada beratnya lisan ini berzikir. Jenengan sambil ngulek bumbu, sambil berzikirlah. Kalau nonton sinetron, senangannya sinetron sambil berzikir enggak apa-apa. Astagfirullah. Di sinetron itu baru tayang baru adegan astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Ini dari upaya untuk menutupi dosa. Mudah-mudahan itu. Bukankah nanti di hari kiamat amalan kita akan ditimbang, Ibu? Amalan kita pasti ditimbang. Satu piring diisi amalan kebaikan kita, 1 piringnya diisi amalan keburukan. Seluruh manusia ditimbang amalannya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin radhiyah. Siapa yang amalan baiknya itu lebih berat, maka otomatis dia dalam kehidupan yang baik. Artinya apa? Ketika timbangan amalan itu, yang isi amalan baiknya ini mengalahkan amalan buruknya, maka amalan buruknya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tuntas akan hilang.
Hilang dengan apa? Dengan amalan baik tadi yang lebih berat timbangannya. Maka semua amalan buruknya hilang, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan baik ini menyelamatkan. Banyak-banyak beramal baik begitu. Kita ini kalau sedekah jarang bisa, ya puasa berat, suami di rumah terus, ya toh, ibu-ibu berat. Apalagi suami saya lebih muda daripada saya, Ustadz, berat puasa. Maka yang paling ringan adalah berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Diisi. Rasulullah SAW mengatakan tadi, kembali tadi, tuba liman wajada fi sohifati istighfaron katsiro. Beruntunglah orang-orang yang nanti di timbangan amalnya, di catatan amalnya itu mendapatkan banyak catatan istighfar, banyak catatan berzikir kepada Allah. Kalimatani khafifatani indal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan oleh lisan, tapi nanti berat di dalam amal timbangan. Ini yang kita butuhkan, amal timbangan kita berat. Amalan kebaikan kita berat. Sehingga ketika berat, mengalahkan keburukan-keburukannya. Ada dua kalimat yang ketika ditimbang itu berat. Kata Nabi SAW. Dan oleh Allah sangat dicintai. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal adzim. Berzikir kepada Allah. Maka banyak-banyaklah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nomor berapa Ibu? Agar kita bersih dari dosa, nomor 3 adalah banyak-banyak berbuat baik. Sekarang nomor 4, yang membersihkan dosa adalah diantaranya musibah, penderitaan, kesedihan, kegundahan, rasa sakit, air mata, ya, itu semuanya menggugurkan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ma yusibul muslim min wasobin wala nasobin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syauka yushakuha illa kaffaro anhu khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, capek, kesedihan, kegundahan hati, hatinya gundah, hatinya sedih, rasa sakit, sampai duri kecil yang melukainya, kecuali di sana ada dosa yang digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu pasti menggugurkan dosa-dosa. Tidak ada satu musibah pun kata Rasulullah SAW kecuali di sana ada penggugur dosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan sampai duri kecil yang menusuk dagingnya mungkin tidak melukai atau melukai kecil. Itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa di situ yang diampuni oleh Allah. Ini musibah. Kalau duri kecil saja yang melukai kita itu ada dosa yang digugurkan. Bagaimana jika darah mengalir karena jatuh, karena kecelakaan? Bagaimana ketika kehilangan orang yang sangat dicintainya? Ya. Bagaimana kehilangan anggota keluarga yang sangat dekat kepadanya? Bagaimana kehilangan suaminya yang setiap hari melindunginya? Bagaimana kehilangan istrinya yang setiap hari melayaninya? Bagaimana kehilangan anak-anaknya? Apabila duri kecil yang menyakiti saja, itu ada dosa yang berguguran. Bagaimana orang yang tidak makan karena nggak punya uang? Ya. Bagaimana orang yang susah, luar biasa. Di sana pasti ada dosa-dosa yang berguguran. Musibah itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang terpenting daripada musibah itu bukan musibah itu sendiri, tapi kita paham ilmunya. Ini musibah datang adalah membawa pengampunan untuk kita, sehingga kita bersabar. Ada musibah datang, tetapi
lisan ini mencela, hati ini tidak terima, mengumpat, maka tidak ada pengampunan dosa. Maka bersabar ibu. Kita dulu pernah menjelaskan, ya toh, setiap sesuatu yang terjadi sama kita itu sudah takdir, ya, okay. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini. Allah menulis maqadir khalaik, menulis takdir-takdir makhluknya ini, itu Allah tulis, Allah putuskan itu sebelum Allah menciptakan bumi 50.000 tahun. Bagaimana? Dan Rasulullah SAW mengatakan, fama asobaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang sudah ditulis untukmu tidak akan bisa meleset darimu. Semua yang sudah ditulis nggak akan bisa meleset. Sudah selesai. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang tidak ditulis untukmu tidak akan engkau dapatkan. Mbok banting tulang, peras keringat, engkau kejar. Ya. Engkau genggam sekuat apa, kalau itu bukan milikmu nggak akan ucul-ucul. Selesai sudah. Makanya kalau ada yang terjadi, dulu pernah ada nasihat kita itu, kalau ada musibah itu, Masya Allah, ini sudah takdir Allah. Sudah, kita harus bersabar dengan takdir Allah. Dan musibah itu pasti mengampuni dosa-dosa. Termasuk yang disabdakan Nabi SAW, la tasubul huma. Ada seorang ibu, dia ketika terkena demam, mengumpat-ngumpat demam. Ya Allah, pusing dan lain sebagainya. Dia mengumpat-ngumpat. Kata Nabi, la tasubul huma. Jangan engkau mengumpat, mencela demam. Fa innal huma yudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kir khobatsal hadid. Karena sesungguhnya demam itu akan menghapus, menghilangkan dosa-dosa anak Adam seperti air pandai besi menghilangkan karatan besi. Itu demam, Ibu. Itu menggugurkan dosa-dosa. Nggih, Ibu. Sakit mana demam sama dimarahin suami? Ya tentu sakit dimarahin suami ya. Kalau suami marah, sabar. Diam, Ibu. Ya. Dan ingat, marahnya suami tambah lagi dikit lagi. Biar dosanya semakin banyak yang berguguran. Ya. Kalau demam saja itu penggugur dosa, apalagi yang lain. Lebih memilukan mana? Ya. Demam sama melihat suami menyakiti hati kita. Kok hati kita hati panjenengan ya. Ya tentu melihat suami berbuat jelek lebih menyakitkan. Ya. Itu takdir. Ini musibah. Musibah bukan? Musibah Ustadz. Ini musibah Ibu. Harus sabar. Dan itu ada penggugur dosa di dalamnya. Semua ada penggugur dosa. Apa di dunia ini yang tidak ada ujiannya? Semuanya ada ujiannya. Semua sering saya sampaikan di sini, Ibu. Anak kita tidak terus-menerus pasti menjadikan air mata kita berkaca karena bahagia. Enggak mungkin. Enggak. Ada saatnya anak-anak itu menjadikan kita sedih, kita gundah. Ada enggak? Ada. Di antaranya SPP belum terbayar. Anak mau ujian, ya toh. Suami sedang enggak kerja lagi. Gara-gara anak kita sekolah. Ya. Ada seorang suami cerita. Ya. Dia membawa uang cuman itu. Enggak ada uang yang lain. Anaknya nangis, minta dibelikan sesuatu. Nangis. Suami sedih. Uang cuman itu. Enggak ada pilihan lagi. Dibelikan atau tidak. Melihat anaknya enggak tega. Akhirnya terpaksa uang itu dibelikan mainan anaknya. Giliran suaminya yang nangis.
Iya. Ini ujian kehidupan. Ujian kehidupan ini menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Riwayat hidup seperti ini, Bu, semua merasakan. Yang ada di ruangan ini semuanya merasakan pasti. Cuman rasanya beda-beda. Oke. Dan ingatlah itu semuanya penggugur dosa. Yang keberapa, Ibu? Yang kelima sekarang. Itu ketika masih hidup. Sekarang ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka yang bisa menghapus najis-najis dosa dari tubuh kita adalah doa. Doa orang-orang kepada kita. Doa orang-orang soleh kepada kita. Itu bisa menggugurkan dosa kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Ma min rajulin muslim yamutu wa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri di jenazahnya itu 40 orang. La yusyrikuna billah, 40 orang ini tidak mensyirikan Allah. Dia ibadahnya baik, tidak berbuat bid'ah, kemudian tidak berbuat syirik. Dia berdiri di atas jenazahnya, sholat untuk jenazahnya, illa safa'ahumullahu fi. Kecuali Allah memberikan syafaat dari doa-doa mereka untuk jenazah itu. Begitu. Jadi doa-doa orang-orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia itu memberikan syafaat. Itu membersihkan dosa-dosanya. Maka orang-orang soleh itu menguntungkan kita, ibu-ibu. Ibu-ibu cari banyak-banyak teman yang soleh. Iya. Dulu pernah saya sampaikan, kalau ada yang meninggal dunia diundang teman-teman yang baik. Ya, dikasih tahu. Kalau misalnya teman yang baik itu jauh, tunggu. Ya. Nggak usah gugup di dalam mengubur jenazah. Ditunggu. Saya membaca katanya Syekh Al-Utsaimin ketika meninggal dunia, 2 hari baru dikuburkan beliau. Kenapa 2 hari baru dikuburkan? Banyak temannya yang soleh minta ditunggu. Tidak hanya dari satu negara, dari banyak negara minta ditunggu. Temannya pengen mendoakannya, keluarganya beliau, Syekh Utsaimin juga pengen mendapatkan doa dari teman-temannya. Nggak usah gugup menguburkan jenazah. Gugup menguburkan jenazah itu ketika sudah dipikul, ibu-ibu. Dulu pernah saya sampaikan, ya. Undang teman-temannya, kasih tahu agar mensolati. Kalau teman-temannya nggak bisa hadir, sholat di kuburannya. Boleh nggak mensolati? Dulu pernah kita bahas, sholat di kuburannya. Terlambat, maka sholat di kuburannya. Doa orang yang soleh itu sangat bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Ini tadi loh, ibu. Orang yang meninggal dunia, jenazah yang disolati oleh 40 orang, yang baik tentunya, yang tidak mensyirikan Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat, dibersihkan dosa-dosanya. Juga hadis yang panjenengan hafal semuanya, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa salas. Kenapa yang disebut di situ oleh Rasulullah SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus kecuali doa anak yang soleh diantaranya. Kenapa yang disebutkan anak yang soleh, ibu? Apakah yang selain anak tidak bisa mendoakan? Enggak. Disebutkan oleh Nabi SAW anak yang soleh itu karena yang sangat memungkinkan untuk mendoakan itu anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang paling langgeng doanya. Maka disebutkan di situ. Tetapi seluruh kaum muslimin apabila mendoakan itu memberikan syafaat. Bisa menjadi penolong bagi dia. Bisa membersihkan dosa-dosanya. Begitu. Tapi tentu tidak seperti anak yang soleh. Begitu. Teman itu jarang ada. Panjenengan pernah habis sholat kemudian mendoakan temannya. Ya Allah,
Ampuni teman saya ini. Dulu sebangku sama saya, satu organisasi sama saya, jarang ada. Tapi anak yang soleh ada. Itu pekerjaan anak yang soleh. Teman itu datang, kemudian ke kuburannya, habis dia sholat, kemudian dia menguburkan, di kuburan mendoakan, biasanya sudah selesai. Jarang ada yang ingat sama temannya. Ya ada sih 1-2. Ya. Saya kalau setiap Ramadan, itu pun setiap Ramadan. Ya. Saya kalau Ramadan, biasanya di akhir-akhir Ramadan, saya kunjungi teman-teman saya yang sudah meninggal dunia, saya kunjungi kuburannya satu persatu. Saya berdoa untuk mereka. Maka senang berteman sama Ustadz Huda itu, Bu. Iya. Ada enggak teman yang seperti ini? Jarang. Saya melihat kanan kiri kuburan juga enggak ada yang kunjungi. Tapi saya kunjungin satu persatu. Jadi saya tahu kuburan teman saya satu persatu. Begitu. Dan itu saya kunjungi setiap tahun. Dan cuman bisa setiap tahun teman. Tapi kalau anak enggak. Anak itu bisa seminggu sekali. Bisa 2 minggu sekali. Maka Rasulullah SAW memerintahkan itu untuk mengunjungi orang yang di kuburannya. Untuk berziarah. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Berziarah. Kemudian didoakan di kuburannya. Maka ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah, anak panjenengan itu, anak kita itu simpanan yang paling berharga. Anak kita itu simpanan yang paling berharga. Kalau ada orang punya anak yang soleh itu, Masya Allah, ya, nggak ada yang lebih membahagiakan kecuali anak yang soleh, Masya Allah. Tapi semua doa bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Sebagaimana amal soleh juga, Ibu. Amal soleh bermanfaat untuk yang meninggal dunia, termasuk amal soleh. Orang yang meninggal dunia, kemudian ada orang bersedekah untuknya, sampai atau tidak, atau bermanfaat atau tidak, bermanfaat. Sedekahnya, kata Nabi, umrohnya, puasanya, bahkan hajinya, itu bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Maka apabila ada seorang teman, dia umroh, kemudian setelah umroh dia umroh lagi, mengumrohkan temannya, keluarganya, bermanfaat untuk yang meninggal dunia. Akan mendapatkan syafaat, akan dibersihkan dari dosa-dosanya yang meninggal dunia tadi. Tapi seperti ini jarang. Seperti ini jarang terjadi. Yang sering itu adalah anaknya. Saya katakan, Ibu, suami aja jarang, Ibu. Pelajaran kita, maksudnya pelajaran hari-hari kita lihat itu suami aja jarang. Yang ada itu anak. Maka anak itu, ya ada sih suami, istri. Teman juga ada, tapi enggak banyak. Nggih, Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga termasuk pelajaran manfaat memiliki teman yang baik. Jenengan di sini itu senang, Ibu. Iya. Ini majelisnya adalah majelis ilmu, majelis taklim. Temannya baik-baik. Ini kalau ada yang meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur semuanya ya. Kalau ada yang meninggal dunia, nanti ini yang bakal nyolati panjenengan semuanya. Yang baik-baik ini. Coba nggak punya teman baik. Siapa yang mau sholati? Iya. Iya datang Ustaz teman saya sholat. Kemudian teman panjenengan bisa sholat nggak? Jangan-jangan nggak bisa sholat. Jangan-jangan dia nggak bisa berdoa. Jangan-jangan nggak hafal doanya. Ya toh? Jangan-jangan dia malah lebih parah lagi tidak tahu wudhunya yang baik. Ya toh? Masya Allah. Ini nikmatnya punya teman yang baik. Perbanyak teman yang baik. Okay. Ikut rajin-rajin taklim. Ya. Panjenengan nek ten grup itu nongol, Bu. Iya, iya. Nggih, jawab, nggih. Biar orang banyak tahu jenengan masih ada. Iya. Bilang nggih, maksudnya biar orang-orang tahu, oh iya ini teman kita. Iya. Sebut nama panjenengan, ini saya. Biar tahu semuanya, ini teman saya begitu. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Iya. Yang keenam, ya amal soleh teman-teman kita ya. Yang keenam apa Ibu? Amal soleh teman-teman kita.
Kemudian yang ke berapa ini? 7 sekarang. Ya, yang keenam amal soleh teman-teman kita ya. Amal soleh orang-orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia itu semuanya menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ketujuh Ibu, yang menggugurkan najis-najis dosa seseorang adalah kesulitan-kesulitannya di alam barzah. Ya, ujian dia di alam barzah. Di alam barzah dulu pelajaran kita ketika alam barzah, di alam barzah ada peristiwa dhammatul qabri atau dhaghtatul qabri. Orang yang meninggal dunia pasti dihimpit kuburan. Nggih. Dihimpit kuburan. Kuburannya disempitkan. Kata Rasulullah SAW, lau naja minhu ahadun la naja Sa'ad bin Mu'ad. Kalau seandainya ada manusia yang selamat dari himpitan kuburan, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa? Ketika Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal, ihtazat arsur rahman. Arsnya Allah itu bergetar karena dahsyatnya Sa'ad bin Mu'ad. Toh Sa'ad bin Mu'ad itu tetap dihimpit di dalam kuburannya. Kuburannya kemudian dihimpit, kemudian habis itu baru longgar. Ujian kuburan ini, kata para ulama, menggugurkan dosa-dosa. Seperti orang ketika masa hidup dia sakit. Ya, orang ketika hidup dia sakit, ketika di dalam kuburan dia diberikan sakit juga. Nah, sakit di dalam alam barzah ini, itu bukan siksaan kata para ulama. Itu adalah rasa sakit seperti orang masih hidup, kemudian habis itu dia dilepaskan dari rasa sakit, dan rasa sakit di alam barzah itu menggugurkan dosa-dosa yang masih dia bawa. Nah ini perjalanan menuju surga ini. Kemudian yang keberapa Ibu? Yang ke-8. Di padang mahsyar. Pelajaran kita dulu pernah. Di padang mahsyar orang akan, Masya Allah, dahsyat. Ya, orang akan melarat di padang mahsyar. Matahari didekatkan. Mereka berkeringat, kepanasan. Menunggu datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri 50.000 tahun. Iya. Sambil berdiri. Dia berdiri menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, ujian seperti ini juga menggugurkan dosa-dosa. Di padang mahsyar selama dia tersiksa, dia kepanasan di padang mahsyar, menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakutannya di padang mahsyar itu menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dia sampai ketakutan di padang mahsyar, kemudian dia tersiksa di padang mahsyar, ini menggugurkan dosa-dosa. Mungkin ada dosa yang masih dibawa olehnya, sehingga ujian di alam barzahnya tidak cukup untuk membersihkan dosanya, maka dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Padang mahsyar itu setelah hari kiamat. Pelajarannya dulu sudah. Kemudian yang keberapa Ibu? Di antara yang menggugurkan dosa-dosa juga syafa'atus syafi'in, syafaat teman-teman. Setelah di padang mahsyar dia sudah selesai diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara yang menggugurkan dosa adalah syafaat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat, terutama syafaat Rasulullah SAW. Iya. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah teman-teman soleh kita, misalnya. Iya. Yang kita harapkan mudah-mudahan Rasulullah SAW menjadi syafaat buat kita semuanya. Tapi orang-orang soleh memberikan syafaat. Makanya besok itu ada orang yang menyesal dia tidak punya teman soleh. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, famalana min syafi'in, ya Allah, kasihan saya. Hari ini saya tidak memiliki syafaat teman-teman yang soleh. Nggak ada teman soleh yang menolong dia. Ada teman yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sering diceritakan ya ini. Dia diizinkan masuk surga. Setelah dia masuk surga, atau mungkin dia belum masuk surga, atau ketika dipersilakan masuk surga tampak tidak bahagia dia. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak bahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen membahagiakan dia. Mestinya masuk surga itu bahagia, dia tampak tidak bahagia. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bahagia? Aku di sini tidak melihat temanku. Dulu yang duduk bersamaku, dulu yang
saling membantuku di dunia. Dulu ya Allah, mungkin ini tambahan saya ya. Ini mungkin dia berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu teman saya itu kalau saya lagi males puasa itu teman saya yang nguatkan puasa. Dulu teman saya yang bangunkan saya malam ya Allah. HP saya kalau 2:30 ya Allah itu sudah berdering, itu teman saya yang bangunkan. Begitu. Ya Allah, dulu aku pernah menangis. Hampir tidak kuat dengan musibah yang Engkau berikan. Tapi teman saya datang memberikan nasihat untuk kesabaran. Itu akhirnya saya sabar. Dulu teman saya itu pernah haji bersama saya. 1 pesawat ya Allah. Tidak hanya 1 pesawat. Itu duduk bersama, ini buatan saya sendiri ya. Tidak, hadisnya enggak begitu. Mungkin begitu temannya. Saking akrabnya. Iya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat ternyata apa Ibu? Ternyata temannya itu di neraka. Temannya sudah berjalan dulu, kecemplung neraka dulu. Begitu. Sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan malaikat untuk mengambil temannya. Hadis ini sahih. Ya. Teman yang baik memberikan syafaat temannya. Maka ibu-ibu perbanyak teman yang baik. Ojo medit-medit mbek kanca Ibu. Iya. Teman itu Masya Allah. Khairus sahibi indallah ahsanuhum li sahibihi. Teman yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang paling baik dengan temannya. Dan baik dengan teman itu enggak mungkin kecuali ada pengorbanan. Butuh uang Ibu. Ya. Enggak mungkin. Masya Allah, saya itu punya teman-teman baik. Luar biasa. Saya itu merasakan kalau saya sedang di keluar kota. Misalnya saya berada di Kudus. Itu saya WA. Ini saya berada di Kudus ini. Nggak ada kendaraan ini. Oh, langsung teman itu. Tunggu sebentar di situ. Saya yang akan jemput. Ya jangan dikasih makan, dikasih apa. Saya padahal teman yang jemput itu saya masuk ke rumahnya itu nangis saya Ibu. Rumahnya jelek. Iya, seperti nggak punya apa-apa. Itu saya masuk itu sundul. Wah, kursi-kursinya. Dia bagian jualan apa ya, jualan jajan di bis-bis. Tapi ketika ada temannya, pengorbanannya luar biasa. Iya. Sama teman itu butuh pengorbanan Ibu. Memiliki teman itu butuh pengorbanan. Makanya saya sampaikan tadi, jangan pelit-pelit sama teman. Uang nggak dibawa mati, mau apa jenengan? Ayo. Uang belum tentu menolong panjenengan, belum tentu. Sama teman undang makan, ya. Kalau ada makanan bagikan ke teman-teman. Kok jadi marah-marah begini saya ini? Ya, karena banyak orang yang pelit dengan temannya, ya, pelit sama temannya. Ya. Kalau bajunya banyak, kasih temannya 1, terutama teman-teman yang soleh. Ya. Ada teman itu meditnya bukan main. Ya. Saya pernah dimintai tolong sama teman. Ustadz Duda, saya itu ada teman di Kediri, punya hutang. Tolong tunjukkan tempatnya, nanti saya pengen nagih hutang saya. Ya, kira-kira tak baca alamatnya, kira-kira saya tahu lah. Saya antarkan capek-capek ke Kediri ya. Makan saya bayar sendiri. Iya, kendaraan pulang bayar sendiri dan lain sebagainya. Masya Allah. Pelit juga teman ini. Padahal saya datang untuk kebutuhannya. Iya. Jangan seperti itu Ibu. Iya. Masya Allah. Teman itu Ibu, teman itu kadang-kadang seperti tadi yang dikatakan Nabi SAW. Kadang-kadang nanti yang menyelamatkan orang itu temannya. Begitu. Pertemanan itu tidak hanya di dunia. Pertemanan itu nanti sampai Allah. Jangan kira Allah itu tidak melihat pertemanan. Allah itu melihat pertemanan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dijaga, dilindungi Allah di padang mahsyar. Di saat manusia semuanya kepanasan oleh matahari yang dekat, ya toh, ada 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah. Pernah dengar Ibu? Salah satu dari 7 itu siapa? 2 teman yang saling mencintai karena Allah. Teman itu dilihat oleh Allah. Jadi panjenengan berteman itu dilihat
Allah. Ada orang jalan kaki ya, dari desa satu kata Rasulullah SAW, ada orang jalan kaki dari satu desa menuju ke desa sebelah. Dia tidak keluar dari desanya menuju desa sebelah kecuali untuk mengunjungi temannya. Maka Allah ingin tahu kejujurannya, Allah utus malaikat. Malaikat itu berada di tengah-tengah desa itu. Kemudian malaikat itu tanya, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah temanku itu. Untuk apa kamu ke rumah temanmu itu? Ya, aku ingin kunjung sama temanku. Lah temanmu nggak memikirkan kamu mungkin, diuji oleh malaikat dan lain sebagainya. Lah apa yang melandasi kamu datang ke rumahnya? Saya senang sama dia dan saya dekat sama temanku ini karena Allah. Saya suka dia karena Allah. Akhirnya malaikat menyampaikan dan disampaikan naik ke langit, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah mengatakan, katakan kepada dia bahwasanya aku juga mencintainya. Artinya apa Ibu? Sekali lagi, pertemanan itu dilihat Allah. Mulia itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai tidak punya teman. Panjenengan kira mulia nggak punya teman? Enggak, harus punya teman. Ojo nang omah bae, harus punya keluar. Tapi teman yang baik, teman yang berjuang mengingatkan kebaikan. Bicara teman jadi semangat begini Ibu saya. Yang keberapa ini? Terakhir 10. Kalau semuanya, yang 10 ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Yang tidak diampuni Allah apa, Ibu? Halo? Yang tidak diampuni Allah apa? Cuman satu. Ingat-ingat, yang tidak diampuni Allah cuman satu, syirik. Kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni semuanya kalau Allah kehendaki. Suka-suka Allah. Ada seorang pelacur datang kepada Allah. Allah pengen ampuni, terampuni, sudah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang setiap hari mandi khamr. Tiap hidupnya itu minum minuman khamr. Mungkin. Ada enggak? Mungkin ada. Datang kepada Allah karena rahmat Allah, mungkin dia tidak mensyirikan Allah. Bisa enggak diampuni Allah? Mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang yang setiap saat berbuat dosa mungkin. Datang kepada Allah tidak berbuat syirik. Mungkin diampuni Allah, tidak. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bersih dosanya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau 10 ini nggak bisa menyelamatkan kita, kalau 10 ini nggak bisa membersihkan dosa, maka di mana tempatnya Ibu? Maka tempatnya pasti masuk neraka dulu. Nggak mungkin tidak. Kalau dia tidak mendapatkan rahmat Allah, dia tidak mendapatkan doa dari teman-temannya, dia tidak mendapatkan syafaat temannya, dia tidak didoakan oleh teman-temannya, tidak ada amal baiknya, keluarganya tidak mendoakannya, anak-anaknya tidak mendoakannya, dia di dunia jarang bertaubat, jarang beristighfar, amal solehnya tidak cukup, ditimbang amal buruknya yang lebih berat, maka 10 ini tidak bisa menghapus dosa-dosanya, 10 ini tidak bisa membersihkan dosa-dosanya, maka dia akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ibu-ibu, ini kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amal baik kita semuanya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.